Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Masruroh dengan NIM 30401800183. Di video kali ini saya akan membuat video mengenai critical review jurnal yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dengan penulis bernama Muljono SEMSI selaku salah satu dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Dilihat dari abstrak, terdapat tujuan yaitu untuk menganalisis pengaruh ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan resiko perusahaan terhadap penghindaran pajak. Metodologi menggunakan metode purposive sampling dengan sampel 30 perusahaan manufaktur yang terdapat di PEI pada tahun 2011 sampai 2018. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan resiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dilihat dari pendahuluannya sudah sangat jelas isinya dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Terdapat pula latar belakang yaitu pajak berkontribusi dalam pendapatan negara, di mana salah satu objek yang ada di Indonesia adalah badan wajib pajak. Namun, rasio pajak di Indonesia mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh oknum yang melakukan penghindaran pajak, meskipun pelegalan penghindaran pajak yang masih dalam batas-batas peraturan yang berlaku. Penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan resiko perusahaan. Pembahasan mengenai dasar teori juga sudah sangat jelas dengan bahasa yang mudah dipahami, yang menjelaskan apa itu pajak, menjelaskan setiap faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di sebuah perusahaan. Terdapat pula riset gap dari beberapa peneliti terdahulu. Tinjauan pustaka kembali menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak oleh perusahaan. Terdapat beberapa hipotesis yang dikembangkan yaitu H1, ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. H2, leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. H4, kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. H5, kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. H6, resiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dilihat dari metode penelitian, menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel. Data yang dipakai adalah data sekunder yang berbentuk laporan keuangan lengkap yang bersumber dari website BEI atau www.idx.co.id. Studi literatur dan pustaka yang berkaitan dengan masalah penulisan, penelitian terdahulu, dan data kepemilikan perusahaan diketahui dari Indonesia Capital Market Directory atau ICMD. Metode analisis menggunakan software SPSS untuk menghitung. Hasil pembahasan sudah ditulis cukup jelas dengan ditampilkannya tabel beserta penjelasannya yang terdapat di bawahnya, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami tabel tersebut. Hasil pengaruh setiap variabel yaitu H1, ROA tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. H2, leverage tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. H3, ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. H4, kompensasi kerugian fiskal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. H5, kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. H6, resiko perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Kesimpulan, terdapat penjelasan
singkat mengenai hubungan faktor ROA, leverage, size, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan. Tidak berpengaruh signifikan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI pada tahun 2011 sampai 2018. Dijelaskan pula keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini. Penulis memberikan saran untuk investor dan kreditor dan pihak manajemen, juga memberikan sedikit saran untuk menambah sampel yang digunakan dan menambah variabel. Kesimpulan dari reviewer, yaitu saya, dilihat dari judul sudah cukup bagus, singkat, dan padat, tidak terlalu panjang dan berbelit-belit. Pendahuluan isinya sudah sangat jelas, terdapat latar belakang dan gap riset, tetapi tidak terdapat solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini. Tidak ditampilkannya sumber dari data gambaran antara target dan realisasi penerimaan pajak periode 2014 sampai 2019. Tidak ada pula gambar model empirik. Hasilnya sudah cukup jelas dengan bukti-bukti yang ditampilkan berbentuk tabel. Ada penjelasannya di bawah tabel yang mempermudah untuk memahami isi tabel tersebut. Pada bagian kesimpulan terdapat pengulangan paragraf yang seharusnya tidak perlu dilakukan.